Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi semua yang menonton. Kenalkan, kami dari kelompok 3 dari Universitas Macung, jurusan Manajemen Angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Small Quiz 1 untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini kami ada bertiga, ada saya Nagata Purjanto, ada Apia Trivena juga, dan ada Erika Cassandra. Oke, langsung aja kita mulai presentasi yang pertama. Silahkan Adel, nomor 1. Terima kasih Selin untuk waktunya. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan keunggulan dan kelemahan dari satu jenis jasa perbankan di era digital saat ini atau yang lebih dikenal dengan fintech. Nah, jadi fintech ini merupakan singkatan dari financial technology yang artinya merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif oleh nasabah lewat kanal digital. Fintech ini sendiri merupakan salah satu sektor bisnis paling menjanjikan di Indonesia. Nah, kelompok kami sendiri memilih salah satu jenis fintech itu adalah bank digital. Nah, apa sih bank digital itu? Bank digital merupakan salah satu jenis fintech bank yang 100% itu transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksinya M-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital. Salah satu contoh produk fintech berupa bank digital di Indonesia itu adalah Wine Mobile. Meski dirilis oleh OCBC NISP, Wine Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening non-digital yang menawarkan banyak fitur dan kemudahan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari bank digital atau Wine Mobile OCBC NISP ini. Jadi keunggulannya yang pertama, nasabah itu terhindar dari masalah saldo minimum karena adanya konsep saldo. Jadi menghitung total saldo dari seluruh simpanan dan investasi di NISP. Keunggulan yang kedua, nasabah bisa melakukan transaksi perbankan dan investasi di reksadana serta obligasi secara mudah di aplikasi online. Keunggulan yang ketiga, adanya layanannya lah di aplikasi Wine Mobile ini. Jadi membuat nasabah bisa melakukan cek kadar kesehatan finansial. Nasabah bisa belajar mengelola finansial secara komprehensif. Keunggulan yang ketiga yaitu adanya fitur yang lengkap di aplikasi Wine Mobile, mulai dari pembukaan rekening online, transfer ke dalam dan luar negeri lebih dari satu rekening sekaligus, pengajuan kredit, KTA, KPR, dan KPM, investasi di ujung jari, transaksi lebih mudah, tarik tunai tanpa kartu, dan juga QR payment serta redeem point untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Kelemahan atau weakness-nya dari aplikasi Wine Mobile yaitu biayanya tinggi. Artinya biaya adminnya itu tidak nol. Saldo gabungan yang kurang dari 25 juta itu akan dikenakan biaya layanan sebesar 50.000 per bulan. Dan untuk rekening dorman akan kena biaya 15.000 per bulan. Kelemahan yang kedua yaitu wajib terkoneksi internet. Jadi hanya bisa diakses dengan jaringan internet atau kuota. Kalau nggak punya kuota, kita nggak bisa mengakses Wine Mobile ini. Yang ketiga, kelemahannya yaitu mesin ATM NISP masih sedikit, sehingga agak sulit ditemukan di kota-kota besar maupun di kota kecil. Yang terakhir, kelemahannya yaitu loading Wine Mobile cukup lambat. Website resminya butuh 4-5 detik untuk membuka atau mengakses halaman tertentu. Oke, soal yang kedua ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, seberapa penting aktivitas investasi bagi mahasiswa? Lalu yang kedua, apa rekomendasi investasi yang cocok untuk mahasiswa? Oke, untuk jawaban yang pertama, aktivitas investasi bagi mahasiswa itu termasuk sangat penting karena sebagai mahasiswa dianjurkan untuk melihat potensi pertumbuhan di berbagai instrumen investasi, termasuk salah satunya adalah saham. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengembalian yang di atas suku bunga deposito dan inflasi serta juga cocok sekali untuk time frame mahasiswa yang lebih ke arah jangka waktu panjang dalam melakukan investasi. Karena mahasiswa sedang dalam masa transisi menuju kehidupan pekerjaan, mahasiswa dituntut untuk mengatur keuangan secara mandiri dan mempersiapkan masa depan mereka. Berinvestasi sejak muda akan memberi keuntungan mahasiswa jadi punya waktu yang cukup panjang untuk berinvestasi sehingga hasil yang didapat di masa depan bisa lebih optimal. Lalu untuk pertanyaan kedua, investasi apa ya yang cocok untuk mahasiswa? Yang pertama ada investasi reksadana.
Kenapa? Karena risikonya cukup minim, bisa dimulai dengan modal yang kecil dan dengan keuntungan yang kompetitif. Lalu yang kedua, bisa juga dengan cara menabung emas, karena nilai emas cenderung sangat stabil dan cenderung meningkat. Dengan nilai yang stabil, emas tidak akan goyah terhadap inflasi. Yang ketiga, ada tabungan berjangka, yaitu melakukan auto debit dari rekening utama tabungan. Yang keempat, ada trading saham yang saat ini sedang trending di masa-masa sekarang. Itu adalah membeli saham yang harganya rendah, lalu menjualnya saat harga sahamnya menjadi lebih tinggi. Lalu yang kelima, juga ada tabungan deposito, yaitu kita menyimpan dana di bank dalam waktu tertentu untuk memperoleh bunga bank 4 sampai dengan 5%. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih produk investasi? Yang pertama, sehat kondisi keuangan. Apakah cash flow keuangan sudah positif atau belum? Apakah rasio utang kita sudah ideal apa belum? Yang kedua, memiliki dana darurat. Agar uang diinvestasi tidak menguap atau terpakai apabila tiba-tiba ada yang kebutuhan darurat seperti kecelakaan, terkena PHK. Oleh sebab itu, perlu memiliki cadangan dana darurat seperti berinvestasi. Nomor 3, cek profil resiko. Jangan cepat tergiur dengan janji keuangan yang tidak wajar. Contohnya, tingkat keuangan besar dan pasti tidak akan rugi. Misal, 5% keuntungan dari nilai investasi per bulan. Yang keempat, tentukan tujuan keuangan. Agar investasi tidak sia-sia, tetap dahulukan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kapan dan berapa dana yang harus tersedia untuk memenuhi tujuan keuangan tersebut, kapan jangka waktu ingin tercapai, dan kira-kira berapa rupiah dana yang diperlukan nanti. Yang kelima, pilih produk. Pastikan orang atau perusahaan yang menawarkan investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Contohnya, pada penawaran produk pasar modal atau produk perbankan, perusahaan atau bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Pada penawaran produk komoditi berjangka, Kementerian Perdagangan RI apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi tersebut harus memiliki izin usaha yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. Yang keenam, perlu mengetahui bahwa surat izin usaha perdagangan bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Oke, itu ada presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, and see you in the next video. Bye-bye.